Kebutuhan manusia akan makanan sangatlah tinggi, terutama pada masa pandemi COVID-19, di mana kita lebih memilih memesan makanan secara online ataupun membeli di depan kosan dibandingkan memasak sendiri. Keuntungannya lebih praktis dan meminimalisir berinteraksi dengan orang banyak. Yang paling utama adalah kita bisa lanjut untuk rebahan. Tapi tunggu dulu, biasanya ketika kita memesan makanan, tentu diantar menggunakan bungkus yang berbahan plastik. Misalkan saja, jika tiap hari memesan makanan terus-menerus, berapa sampah plastik yang kita dapat? Kemudian, apa yang akan terjadi apabila saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, ataupun pasangan kita juga melakukan hal yang sama seperti kita? Bisa dibayangkan jumlah sampah yang dihasilkan. Lama-kelamaan kosan kita penuh dengan sampah berserakan, bahkan bisa mengalahkan tingginya Monas di Jakarta. Ngomong-ngomong tentang sampah, sebenarnya apa itu sampah? Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, tidak disenangi, ataupun yang dibuang pas lagi sayang-sayangnya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika sampah itu sudah semakin banyak, apakah itu baik untuk bumi kita? Sepertinya tidak, terutama bahan plastik. Plastik memiliki dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan, seperti tercemarnya air, tanah, dan habitat makhluk hidup. Kita ilustrasikan saja ketika sampah plastik banyak mencemari lingkungan, yang dimana dalam ekosistem tersebut terdapat banyak hewan dan tumbuhan yang hidup. Racun yang terdapat di dalam plastik akan masuk ke dalam tubuh hewan dan tumbuhan di sekitar kita, sehingga akan menjadi racun berantai mengikuti rantai makanan, dan pada akhirnya anak kosan bisa keracunan. Plastik juga dapat mengganggu jalur air, menurunkan kesuburan tanah, dan menghalangi sirkulasi dalam tanah. Sampah plastik menjadi masalah besar dalam lingkungan karena sulit terurai. Plastik memiliki karakteristik stabil dan dapat bertahan lama sehingga sering digunakan untuk kepentingan manusia. Plastik sering digunakan dalam kemasan produk seperti makanan, kosmetik, deterjen, atau bahan kimia yang sering kita gunakan sehari-hari. Setiap tahunnya lebih dari 140 juta ton polimer sintetis diproduksi di seluruh dunia. Nah, saatnya kita perang dengan plastik. Sampah plastik bisa berteman dengan virus corona untuk menghancurkan bumi. Apa kabar nasib anak kosan seperti aku? Namun saat ini ada kabar baik. Ternyata para ilmuwan telah mengidentifikasi mikroba yang dapat membantu permasalahan sampah plastik tersebut. Ya, mikroba tersebut adalah si jagoan Pseudomonas. Pseudomonas ini dapat mengunyah beberapa ikatan kimia plastik mengandung polimer atau poliuretan yang tidak bisa meleleh saat dipanaskan dan sulit dihancurkan. Polimer dan poliuretan ini semacam rantai berulang atom yang panjang yang terkandung dalam plastik. Pseudomonas ini bisa diibaratkan sebagai Superman yang datang ketika penjahat sudah mulai menguasai dunia. Menurut Hermann Piper, ahli mikrobiologi dari Jerman, bakteri ini dapat menggunakan senyawa tersebut sebagai satu-satunya sumber karbon, nitrogen, dan energi, di mana sumber karbon ini selain untuk nutrisi, karbon juga dapat membantu Pseudomonas untuk tumbuh dan berkembang. Proses mikroorganisme mampu memecah polimer alam dengan bantuan mikroba disebut dengan biodegradasi. Beberapa jenis mikroorganisme yang paling sering dimanfaatkan dalam biodegradasi adalah bakteri. Salah satu jenis bakteri yang banyak diteliti dan memiliki kemampuan mendegradasi plastik adalah Pseudomonas. Nah, bakteri Pseudomonas termasuk dalam golongan bakteri gram negatif. Bakteri ini tidak bisa mempertahankan zat warna kristal violet ketika diamati melalui mikroskop. Kemudian bentuknya menyerupai batang, bergerak dengan satu atau lebih flagela atau ekor cambuk pada bagian tepi.
Jadi flagel ini membantu Pseudomonas untuk bergerak. Menurut para peneliti, Pseudomonas berasal dari kelompok bakteri yang dapat mengolah senyawa organik beracun. Ia merupakan keluarga mikroorganisme ekstremofil yang dapat bertahan hidup di tempat ekstrim di saat makhluk hidup lain tidak mampu. Penemuan ini menjadi langkah awal dalam menangani sampah. Para peneliti berharap bakteri Pseudomonas dapat menjadi cara untuk menuntaskan perang melawan plastik yang sulit didaur ulang. Jangan lupa untuk share dan like video ini. Kirim pertanyaan kalian di bawah kolom komentar. Dan terima kasih.